Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kasih sayang Allah yang tidak pernah putus kepada orang-orang yang beriman. Maka ini semua patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk kali ini alhamdulillah kita sudah sampai pada materi sukun, dan kita sudah sampai pada hal yang harus kita perhatikan ketika huruf tersebut sukun, ya, hal-hal yang harus kita perhatikan ketika huruf tersebut sukun, dan sudah sampai pada poin yang ketiga. Untuk poin yang ketiga ini maka kita akan mempelajari bagaimana melafadzkan lafadz qalqalah yang baik, yang benar, yang fasih. Karena huruf yang sukun tidak lepas dari qalqalah ini. Ya, ada beberapa huruf yang sukun, yaitu ada di sana 5 huruf yang sukun, yang mana ketika dia sukun maka akan muncul sifat qalqalah. Untuk qalqalah sebenarnya ini merupakan pembahasan yang luas, jadi ada beberapa pembagian qalqalah nantinya, namun kita tidak sampai ke sana. Kita di tahap ini cukup mengetahui huruf-huruf yang qalqalah apa saja dan bagaimana cara melafadzkan qalqalah yang baik dan benar. Kemudian nanti juga kita akan sebutkan sedikit kesalahan-kesalahan ketika melafadzkan qalqalah ini. Baik, untuk huruf-huruf qalqalah insyaallah sudah masyhur, ya, sudah terkenal di antara kita, ya, di kalangan kita sudah di luar kepala untuk qalqalah ini. Untuk yang sering kita jumpai maka qalqalah ini disingkat dengan baju di toko, tapi di dalam buku tajwid disingkat dengan kutubu jadin, ya, kutubu jadin. Ada juga yang menyingkat dengan singkatan yang tidak pantas, ya, yang tentunya tidak kita rekomendasikan. Baik, ahsannya, ya, itu disingkat dengan kutubu jadin sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam Mamdumah beliau. Qalqalatun kutubu jadin, begitu kata beliau. Untuk hurufnya ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dan huruf dal. Kemudian kemarin juga sudah kita ketahui bahwa huruf-huruf ada dibagi menjadi 2, huruf tebal dan huruf tipis. Huruf tebal itu ada 7 kemarin, ya, khusa, dautin, kiz. Kemudian huruf tipis ini sisanya, yaitu ada 21 huruf. Nah, untuk qalqalah ini juga dipengaruhi oleh tebal dan tipisnya huruf. Apabila huruf yang qalqalah tersebut adalah huruf tebal, maka qalqalahnya pun juga harus tebal. Kemudian apabila huruf yang qalqalah tersebut adalah huruf tipis, maka qalqalahnya pun juga harus tipis. Jadi bisa kita bagi qalqalah ini menjadi 2, yaitu qalqalah yang mana dia qalqalah tebal dan qalqalah yang mana dia qalqalahnya kita baca tipis, begitu. Huruf qalqalah ada 5, ya, qaf, ya, qaf, kemudian ta, kemudian ba, jim, dal.
Kemudian kita bagi menjadi dua. Di sini ada dua huruf yang mana dia huruf tebal, maka qalqalahnya juga harus kita tebalkan, dan tiga huruf yang mana dia huruf tipis, maka qalqalahnya juga harus kita tipiskan. Bagaimana lafadz qalqalah yang tebal, bagaimana lafadz qalqalah yang tipis. Untuk qalqalah yang tipis ini ketika kita memantulkan huruf tersebut, ya ketika sukun, maka pantulannya dia ke lafadz untuk yang tipis. Ab, aj, ade, seperti itu. Ab, aj, ade. Kita pantulkan ke karena dia adalah huruf tipis. Kemudian untuk qaf dan ta, karena dia huruf tebal, maka tidak boleh kita pantulkan ke Ya, tidak boleh kita pantulkan ke Misalkan kita membaca iqra. Di sana ada qaf yang sukun dan kita pantulkan ke ini tidak tepat. Kenapa? Karena qaf dia huruf tebal, sedangkan pantulan itu untuk huruf tipis. Jadi bukan ke begitu. Kemudian kalau tidak ke kemana? Begitu. Ini sedikit rumit ya. Jadi harus kita uraikan terlebih dahulu. Untuk huruf yang sukun, untuk sukun ini, maka sukun adalah bukan harokat, atau bisa kita katakan sukun tersebut lawannya harokat. Berarti ketika kita melafadzkan huruf yang sukun, tidak boleh menyerupai harokat. Contohnya seperti ini. Kita baca qaf yang sukun. Ako, ako. Ya, kalau kita sebut ako, ya, maka qafnya akan terbaca fathah. Ya, ako, ako, begitu. Atau kita pantulkan, atau kita lafadzkan aki, maka qafnya kasroh. Atau kita pantulkan aku, qafnya menjadi dhammah. Jadi tidak ako, aki, aku. Tidak kita pantulkan ke fathah, tidak kita pantulkan ke kasroh, dan tidak kita pantulkan ke dhammah. Jadi selain ako, selain aki, juga selain aku. Jadi artinya tidak boleh kita pantulkan ke o, tidak boleh kita pantulkan ke i, dan tidak boleh kita pantulkan ke u. Plus tidak boleh kita pantulkan ke e. Ya, karena e dia untuk huruf tipis. Ini larangan, larangan memantulkan ke o, ke i, ke u, dan ke e. Karena alasan yang sudah kita sebutkan tadi, kalau ke o nanti jadinya fathah, kalau i kasroh, kalau u dhammah, kalau e untuk huruf tipis. Jadi untuk menghindari kesalahan ini, maka rekomendasi pribadi dari ana yaitu kita pantulkan ke o, ya. Bukan ke o tapi ke o. Aku, atu, aku, atu, ya. Muhitu, ya. Iqra, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaqu. Seperti itu. Jadi samar antara o dan antara u. Tapi tidak boleh ke keduanya. Kalau dipantulkan ke keduanya maka akan menyerupai harokat seperti itu. Dengan catatan, ya ada catatannya, kita pantulkan ke o, tapi dengan catatan yang pertama adalah tidak boleh terlalu panjang. Karena qalqalah atau karena huruf yang sukun, semua huruf yang sukun dia punya setengah harokat. Berarti kalau kita lafadzkan misalkan muhitu, itu sudah terlalu panjang. Tu, itu sudah sampai pada satu harokat. Ya. Untuk sukun sekali lagi dia setengah harokat, tidak sampai setengah harokat. Kalau misalkan satu harokatnya seperti ini, to, berarti untuk huruf yang sukun atau pantulan dari qalqalah, maka dia tidak sampai satu harokat. To, segitu saja. To, segitu saja. Muhitu, begitu. Intinya qalqalahnya tidak boleh terlalu panjang. Kemudian catatan yang kedua, tidak boleh ada tambahan hamzah sukun di akhir qalqalah, baik itu qalqalah yang tebal maupun qalqalah yang tipis. Contohnya seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, ahad. Ya, itu adalah qalqalah yang ada ketambahan hamzah sukunnya dan ini termasuk kesalahan. Jadi harus bersih dari tambahan hamzah sukun. Ahad, waqab, muhitu. Yang salah muhitu. Begitu. Jadi seperti terdengar berhenti tiba-tiba begitu. Dan itu sekali lagi termasuk kesalahan. Kesalahannya yaitu menambahkan hamzah sukun di akhir qalqalah. Jadi untuk catatan yang kedua harus tidak boleh ada ketambahan hamzah sukun. Kemudian catatan yang ketiga yaitu harus menjelaskan bunyi qalqalah. Lafadz lafadz o tadi harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Arti dari jelas adalah bunyi dari qalqalah tadi, bunyi dari pantulan tadi tidak lebih kecil dari bunyi-bunyi yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi jelas begitu. Kalau yang lebih kecil al falaq ya, ada qalqalahnya cuman dia mengecil dan ini yang dinamakan tidak jelas. Atau juga lebih nyaring bunyinya. Al-falaq itu lebih nyaring bunyinya. Artinya ketika kita mengkolkolahkan harus jelas, harus sama intonasinya dari lafadz-lafadz yang sebelumnya begitu. Tidak lebih kecil dan juga tidak lebih nyaring dari lafadz-lafadz sebelumnya. Artinya kolkolah tersebut harus jelas. Contoh lagi, Qul huwallahu ahad. Ahad, ya, yang salah ahad, ya, ahad kecil, ya, atau bisa kita katakan bahwa qalqalah tersebut adalah qalqalah yang tidak jelas. Baik, tadi berarti sudah kita sebutkan kesalahan-kesalahan ketika melafadzkan huruf qalqalah, yaitu qalqalahnya terlalu panjang, kemudian qalqalahnya tidak jelas, kemudian qalqalahnya ada ketambahan hamzah sukun. Itu adalah beberapa macam kesalahan yang sering kita jumpai. Sebenarnya ada beberapa lagi kesalahan namun ini jarang terjadi. Ya, mungkin ada sebagian individu saja yang melakukan kesalahan tersebut. Baik, kita lafadzkan satu persatu untuk ba. Ab, ib, ub, aj, ij, uj, ade, ide, ude, aku, iku, uku, uko. Dan ini tipis. Hati-hati nanti ketika membacanya mungkin karena terlalu cepat, hati-hati merubahnya menjadi u. Uku itu dhammah, ya, uku. Tapi uko, seperti itu. Kita ulang, aku, iku, uku, atu, itu, utu, ya, itu. Nah, baik, untuk lafadz e dan lafadz o ini jangan sampai tertukar. Ya, contohnya kita melafadzkan kubero. Ya, maka jangan sampai kita melafadzkan kuburo, atau walaqadu khalaqunal, walaqadu. Berarti kalau kita melafadzkan kubo, qadu, maka qalqalah ba dan qalqalah dal akan menjadi tebal. Ya. Kalau lafadznya sudah berubah menjadi o, maka ba dan dal tadi menjadi tebal qalqalahnya. Dan ini ada sebabnya. Biasanya sebabnya adalah qalqalah tersebut berada di antara huruf tebal. Walaqad kha. Di situ sebelum huruf dal yang qalqalah ada huruf qaf dan qaf huruf tebal, dan sesudah huruf dal yang qalqalah ada huruf kha. Kha juga huruf tebal. Maka biasanya ini akan menyebabkan qalqalahnya menjadi tebal. Qalqalah yang tebal seperti apa lafadznya? Walaqadu khalaqunal. Begitu. Tidak tepat yang seperti itu. Yang tepat walaqad khalaqunal.
Kemudian hati-hati juga, jangan sampai qalqalah yang tebal lafadznya kita tipiskan, yaitu kita lafadzkan ke e. Contohnya au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Au to yang sukun kita pantulkan ke e, dan ini tidak tepat karena to dia huruf tebal, maka pantulannya bukan e tapi ke o. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah dan seterusnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti untuk latihan kita, latihan halaman 33, kita memperhatikan 3 poin penting yang sudah kita pelajari. Yang pertama, syiddah, bainiyah, dan rokhawah. Kemudian yang kedua, huruf tebal dan huruf tipis. Kemudian yang ketiga, ketika kita bertemu dengan qalqalah maka harus tepat, harus benar qalqalahnya. Kita lafadzkan, kita baca latihannya halaman ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walam taku. Di sini ada mim yang sukun, maka mimnya harus kita bainiyah, syiddah atau rokhawah. Bainiyah, berarti kita airkan di tengah-tengah. Walam, kemudian mim dia juga huruf tipis, jadi harus kita tipiskan. Kita bainiyahkan dan kita tipiskan. Yang salah, walam taku, itu sudah menjadi rokhawah, ya. Mim yang sukun bukan rokhawah. Jadi alirannya di tengah-tengah saja. Kita lanjutkan. Walam akun. Nah, walam yakun. Yauma wulida. Baik, untuk tahapan ini kita juga harus berhati-hati pada sebuah kesalahan yang mana kesalahan tersebut umum terjadi di antara kita atau umum terjadi di sebagian orang, ya, yaitu pada jeda. Jadi di dalam Al-Quran ini terkadang kalau kita perhatikan atau di latihan ini, di sini sedikit ada jedanya di antara kata yang satu dengan kata yang lain, itu sedikit ada jedanya. Dan yang harus kita hati-hati adalah di huruf terakhir dari kata yang pertama. Begitu. Di sini ada yauma dan ada kata wulida. Biasanya mimnya di sini kita kasih panjang sedikit. Ini entah sengaja atau tidak sengaja, tapi terkadang kita panjangkan sedikit. Sebabnya adalah karena terlambat mendeteksi huruf setelahnya. Jadi huruf setelahnya ini huruf apa? Akhirnya mimnya ini mungkin tidak sengaja kita panjangkan. Yauma wulida, begitu. Mimnya jadi memanjang. Sebabnya apa? Sebabnya karena mungkin karena ada jedanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena telat melihat huruf yang setelahnya. Jadi ini harus kita hindari, dan kita mungkin menghindarinya dengan cara menganggap ini huruf satu persatu. Jadi huruf ini kita anggap satuan. Ya sendiri, waw sukun sendiri, mim sendiri, waw sendiri, lam sendiri, dan dal sendiri, begitu. Jadi seolah-olah nggak ada jedanya, begitu. Intinya ketika ada jeda seperti ini, maka harus kita hati-hati jangan sampai mimnya memanjang. Yauma wulida. Lam naj'al. Tayyib, naj'al, begitu. Naam. Nah, kemudian untuk yang dilafaz seperti ini, lam naj'al, insyaallah aman.
Artinya tidak ada yang dipanjangkan karena lam di situ berakhir dengan mim yang sukun. Dan mim yang sukun ini bisa kita gunakan untuk jeda atau untuk momen kita untuk memikirkan huruf yang setelahnya. Ini bisa kita pakai. Tapi yang harus kita hindari adalah mimnya jangan sampai disukunkan terlalu panjang. Karena kita berpikir huruf setelah mim sukun ini apa, akhirnya mimnya dipanjangkan sukunnya. Lam naj'al begitu. Jangan, karena mim dia bainiyah. Kalau sukun dia tentunya tidak terlalu panjang alirannya. Artinya alirannya di tengah-tengah. Hum azlama. Hum azlama. Baik, dhad yang sukun dia rokhawah dan kita tebalkan. Kita panjangkan. Lama. Taib. Dan hati-hati di ujung lafadz dha yang sukun jangan sampai ada bunyi artinya jangan dipantulkan. Lama itu ada pantulannya dan itu yang harus kita hindari karena dha dia bukan huruf qalqalah. Oh ya, untuk huruf qalqalah tadi 5 huruf dan itu saja, artinya huruf selain 5 tadi, selain qutubu jadin tidak boleh kita pantulkan begitu. Kita lanjutkan. Yauma ub'atsu. Yauma ub'atsu. Ub'atsu. Yauma ub'atsu. Baik, untuk ba yang qalqalah ini rawan untuk ditebalkan pada lafadz yang seperti ini. Ada ya, ba yang sukun, kemudian sebelumnya huruf berharokat dhammah, maka ini biasanya ba-nya kita tebalkan. Terlebih lagi di sebelahnya ada huruf ain, maka biasanya kita lafadzkan ubu'asu. Itu adalah ba yang tebal qalqalahnya. Ini tidak tepat. Yang benar ub'asu. Ba-nya kita pantulkan ke e. Am tas'aluhum. Baik, untuk sin dia rokhawah, tapi selain rokhawah dia juga harus kita tipiskan karena sin dia huruf tipis. Tas yang tebal, tas seperti itu. Kita ulang. Am tas'aluhum. Nah. A'lamu biman. Hamzah dulu baru ain. Seperti itu. Naam. A'lamu biman. Baik. Wa yawma yub'atsu. Oh ya, ketika qalqalah diusahakan jangan ada jedanya ya. Jadi mengalir gitu aja untuk qalqalah. Jangan yub'atsu, jeda kemudian baru a. Jangan, tapi langsung yub'atsu. Naam. Faman azlamu. Dha-nya kita tebalkan karena dha dia huruf isti'la. Nah, yang tipis az. Cara menebalkannya bagaimana? Dengan mengangkat lidah belakang. Begitu. Kalau tidak diangkat lidah belakangnya, otomatis langsung berubah menjadi huruf dal. Karena satu makhraj. Kita ulang. Faman azlamu. Baik, di tahapan ini kita juga harus perhatian terhadap huruf tebal dan huruf tipis karena sudah kita pelajari. Dan hati-hati menebalkan huruf tipis yang berdekatan dengan huruf tebal. Di sini ada hamzah a, di depannya ada dha yang huruf tebal. Hati-hati hamzahnya ini jangan sampai ikut-ikutan tebal. Jangan
Au, ya, itu adalah hamzah yang tebal. Hamzahnya lafadznya harus tetap au, seperti itu. Jangan sampai berubah menjadi o. Hamzah yang lafadznya o itu berarti hamzah yang tebal. Sebabnya adalah terpengaruh dengan huruf dho yang tebal, dan ini harus kita hindari. Qad balagtu. Qad balagtu. Hati-hati terhadap huruf lam yang tipis, jangan sampai berubah lafadznya menjadi o. Balo, bukan bolo, tapi bala. Balagtu. Kita tipiskan lamnya dan kita tebalkan ghain. Huwa adhaka. Huwa adhaka. Ahsan. Ya, dotnya kita rokhawahkan, kita alirkan yang paling panjang dan kita tebalkan, dan tidak kita kolkolahkan. Dan ini yang harus kita jaga. Jangan sampai dotnya mantul, karena huruf kolkolah cuma 5. Yang salah adhaka, dotnya mantul. Ya, jadi harus kita upayakan agar tidak keluar pantulan. Tapi tetap memanjang karena dot rokhawah ketika dia sukun, dan ini tentunya perlu sedikit latihan. Kita ulang-ulang agar dotnya tidak mantul dan dotnya rokhawah ketika dia sukun. Kita ulang sekali lagi. Huwa adhaka. Huwa adhaka. Naam. Ja'ala lakum. Ja'ala lakum. Am ta'muruhum. Am ta'muruhum. Naam, hamzah yang sukun, lafadznya kayak berhenti tiba-tiba begitu. Itu untuk hamzah yang sukun. Karena sebagian teman kita ada yang mungkin kelupaan hamzah yang sukun seperti apa, bagaimana mensukunkan hamzah, atau terkadang sebagian teman kita yang menggantinya dengan ain, seperti itu tidak tepat. Yang benar hamzah yang sukun itu berhenti tiba-tiba. Jadi kalau harokatnya fathah, kemudian sebelumnya hamzah sukun, sesudahnya hamzah sukun, maka lafadznya begitu. Ya, kita ulang. Am ta'muruhum. Am ta'muruhum. Tayyib. Sabaqat lahum. Sabaqat lahum. Naam, ahsan. A'lamu bikum. A'lamu bikum. Tayyib. Usahakan untuk membalikkan mulut kita ketika mim sukun. Mim sukun sebelumnya kaf yang berharokat dhammah. Maka kaf yang berharokat dhammah kita monyongkan, kemudian pas ketemu sukun kita balikkan mulutnya. Jangan dibiarkan monyong. Bikum. Apa? Bikum. Kum itu mimnya akan menjadi tebal. Sedangkan kita tahu mim adalah huruf yang tipis, jadi harus kita balikkan. Bikum. Ini tujuannya untuk menjaga agar mimnya tetap tipis. A'lamu bikum. A'lamu bikum. Baik. Lasta minhum. Lasta minhum. Las. Las. Baik. Tipiskan huruf sin karena sin dia huruf tipis. Lasta minhum. Lasta minhum. Laqad ji'tum syai'an. Laqad ji'tum syai'an. Laqad ji. Naam. Baik, kita ingatkan bahwa di tahapan ini kita masih belum belajar waqaf ya. Jadi kita masih belum belajar tempat-tempat berhenti. Jadi kita baca sampai habis. Jadi tidak dibaca syai'a, walaupun kita sudah tahu bahwa ketika berhenti maka lafadznya menjadi syai'a, tapi kita tidak baca demikian karena kita belum belajar waqaf. Kita ulang. Laqad ji'tum syai'an. Laqad ji'tum
ji'tum syai'an. Nah, kul hal min, Qul hal min. itu lamnya tebal di lam yang pertama. Kul itu tebal, harusnya kul. Kita balik, ya kita balikkan. Kul. Qul. Nah, kul hal min. Qul hal min. Taib. Asmi bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Wa absir. Wa absir. Shotnya kita maksimalkan ketika berharokat kasroh, artinya harus kita tebalkan. Si, Si. itu masih sin. Si. Si. Taib. Sudah nampak naik lidahnya, lidah belakangnya. Si. Si. Kemudian setelah si ketemu dengan ro, dan ro-nya harus kita lafadzkan tipis. Nah, ini agak susah. Sir. 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 Itu tebal, ro-nya tebal. Sir. Sir itu tebal, harus maksimal tipisnya. Sir. Sir. Oh, itu sir tebal. Lafadz ro yang tebal seperti ini. Sir. Sir. Yang tipis sir. Sir. Ada perbedaan? Ada. Tipiskan ro-nya. Wa absir. Wa absir. Masih tebal. Mungkin untuk menipiskan bisa dibuka mulutnya supaya tipis. Ini hanya membantu saja, tidak keharusan, ya, tidak suatu keharusan, hanya membantu agar ro-nya terdengar tipis atau terbaca tipis. Sir. 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 Tayyib, sudah nampak tipisnya, tapi masih belum maksimal. Yang harus kita perhatikan juga ba-nya harus tipis kol-kolahnya, karena ba dia huruf tipis. Ab, ab, absi, absi. Jangan sampai abusi, abu. Itu berarti kol-kolahnya berubah menjadi tebal. Dan ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Di depannya ada huruf shad yang tebal. Kita ulang. Asmi bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Ya, yang masih belum sempurna adalah shadnya masih kurang tebal dan ro-nya kurang tipis. Itu saja. Man a'rada anhu. Man a'rada anhu. Man a'rada. Man a'rada. Ya, do. Do. Ahsan. Man a'rada anhu. Man a'rada anhu. Rado. Man a'rada. Man a'rada anhu. Taib, agak lumayan di sini ya. Mungkin yang harus diperjelas adalah hamzahnya, kemudian ada ainnya, kemudian dotnya harus kita maksimalkan ketebalannya. Ro, do, do, begitu. Kalau da itu masih tipis, atau do itu masih tipis. Do. Man a'rada anhu. Man a'rada anhu. Tayyib. Au tasma'u lahum rikzan. Au tasma'u lahum rikzan. 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 Jelaskan zanya. Zan. Zan. Kurang desisanya. Z. Zan. Ahsan. Au tasma'u lahum rikzan. Au tasma'u lahum rikzan. Kafnya supaya
muncul hamesnya harus kita syiddahkan dulu, harus kita tekan dulu, rik, baru nanti akan keluar angin atau keluar hames. Rik, rik, rik. Kalau nggak disyidahkan, kalau nggak ditekan, maka angin yang keluar nggak maksimal. Rih, rih, nggak bisa bahkan keluar angin. Ya, jadi harus ditekan kuat. Rik, 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 ditekan kuat dulu pada makhrajnya, yaitu lidah belakang ke langit-langit, ke perbatasan antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Rik, rik, naam, rik, rik, oh, jadi ada tekanan di sana ya, ada tekanan. Rik, zan, rik, zan. mumtaz, masya Allah. Kita ulang sekali lagi. Au tasma'u lahum rikzan. Au tasma'u lahum rikzan. Zan. Zan. Taib. Kenapa zainya harus nampak sekali desisannya, harus seperti itu? Karena zai ini sama halnya dengan sin, sama halnya dengan sod. Bagaimana kita melafadzkan huruf sin? Sa, si, su, s. Terdengar jelas desisannya? Ya, karena zai, sin dan sod dia satu makhraj. Ya, kemudian sama sifatnya, yaitu punya sifat sofir, artinya tajam di telinga. Kalau sinnya tajam di telinga, kalau sodnya tajam di telinga, artinya desisanya sangat jelas. Kenapa zainya tidak? Begitu. Karena ketiganya punya sifat yang sama, kemudian punya makhraj yang sama. Za sama dengan sin, ya. Za sama-sama sofir, sama-sama tajam di telinga, artinya sama maksimal desisannya. Baik, untuk bukti ketiga ini dia punya sifat sofir atau punya lafadz yang sangat tajam di telinga atau punya desisan yang maksimal adalah ketika kita baca Al-Quran dengan sir, atau mungkin kita sholat sir, sholat yang tidak dikeraskan lafadznya, sholat asar atau sholat zuhur, maka huruf sin, huruf zai, huruf sod yang masih terdengar di telinga kita, yang masih kedengaran bunyinya, ya, ya, ihdinas, ya, bunyi itu yang masih terdengar di telinga kita. Huruf-huruf yang lain sudah nggak kedengaran. Ini membuktikan bahwa huruf sin, zai dan sod dia huruf yang punya sifat sofir, yang harus tajam di telinga, yang harus kita maksimalkan desisannya ketika ketiga huruf ini dilafadzkan. Kita baca, lanjutkan. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Untuk mim dia cukup bainiyah saja, tadi terlalu panjang. Alam nashrah. Adapun untuk shin dan ha kita rokhwahkan, kita panjangkan alirannya. Alam nashrah laka sadraka. Alam nashrah laka sadraka. Naam, ahsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan latihan untuk huruf yang bersukun. Semua latihan untuk huruf yang bersukun sudah kita selesaikan, dan inti dari pembahasan sukun adalah 3 poin yang harus kita ingat: syiddah, bainiyah dan rokhawah, kemudian tebal dan tipis, kemudian qalqalah. Ketiganya kalau sudah kita kuasai, kita hafal, kemudian kita praktekkan di dalam bacaan kita, maka insyaallah sukunnya akan baik, akan fasih biidznillah. Ya, semua itu karena izin Allah dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak meminta tolong kepada Allah dengan cara berdoa agar kita dimudahkan dalam melafadzkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.